Horas. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Hurian itu hatta masuk mahita tupar minggu tadi bagas tabe. Ima di mingguta sadarion minggu eksaudi. Adorak sotapuka par minggota. Tapaserep maroha do pikirata. Martang yang nahohom mahita di bagasan rohat tabe. Martang yang mahita. Amin. Tapuji matuhata mare dehita sian buku Eden nomor 706 ayat sada dohot tolu. Jongjong mahita. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Say tangihon masuaraku alih Jehovah, molo jauh-jauh ahu, didok rohaku homandok, luluy hamu mabohiku, atong bohim mana hulului ale Jehovah, say unang matabunihon bohim maradhop ponau, Jehovah do panodangi diau, dohot hatuoku, tung mida ise mama biarau, Jehovah do partano batoan ningoluku, tung mida ise maau biahaton, haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata, pargogo na sohatu dosan, ama nami na di banua gijangi, usehon matodim na badiai, dohot hapistaran nasian hoi,
tu saluhut huriam, asalam rarat jalam lamhot hatam nabadiai, di tonga-tonga ni hamion, lehon mahiras ni roha di naposom, majamitahon hatam, asalam pita, jalalam gadda huriam nabadiai, patotong mahuhut rohanami, mangoloy ho sahat ro di ujung, di bagasan hapor siaon nature, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahita. Marede hita sian buku ede 500 onoplopat ayat sada. Tabegema patik ni dibata di hari mingguon, imasian patik palimahon sahat tu pasapuluhon, on madidok disi. Patik palimahon, ikon pasangapon mudo na torasmu, asamar tua ho, jalaleleng mangolo, ditano na nilehon ni Jehovah de batam di ho. Patik paonopon, unang ho mamunu, patik papituhon, unang ho mangalakup, patik pawaluhon, unang ho manako, patik pasiyahon, unang ho olo makatidakon hata na sotutu, maralohon dongan jolma, patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham, bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham, dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Ima sahatna, atong rap mangidogogo mahita siat tuhata, laho mangulahon na hobar tu patik nai. Ale Tuhan debata, say pargogoi mahami, mangulahon na hobar tu patik mi. Amen. Marede hita sian buku ede nomor 747 ayat 1 dohot 2. Jongjong mahita.
Tapaserep marohata manopoti dosata tu debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jala nabonar parasi jala partalup ni roha jala nabasar doho sai marpangulahi maroham midahami dibaheni sai sama sude dosa nami dangadong nahu pangasahon hami dukon niasi ni roham hati goran na pinatupan ni anak mudo nahu pangasahon hami tujolom dibaheni pasonang jala apuli mahami akan na hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema baga-baga ni debata taringot tuha sesaan ni dosata songonon dohata ni Tuhan Jehovah nunga di arsahi ho ahu marhite sian akka dosam jala nunga di lojai ho au marhite sian akka hajahatonmu au tutu au sadiri manalesei akka pangalaosim ala ni hadirioku jaladang behu paingot-ingot akka dosam hasangapon madi debatana digijang. Amen. Hudul mahita. Marede hita sian buku Eden nomor 610 ayat 1 dohot 2. Tajahama hatani debata epistel diari mingguon imasian Yohanes 17 ayat 6 sahatu 10 sia tajahama marsikat sorin nunga hupapatar goar mitu jolma akan anilahon mitu au sian portibion hohia dona puna nasida jala dilehon ho dona sida tuau diradoti nasida do hatami
nung adi boto nasida nasiakodo saluhutna nanilehom mituau. Ainung nga hupasahat tu nasida akahata nanilehon mituau jadi dijakon nasida do gabe diboto nasida situ tu ahu borhat siako jalanunga porsea nasida hodo marsuruau. Danga pala portibion hutang yakon nasida oddo akan nanilehom mituau ay hodo napuna nasida. Jala nasa nadiau nadihodoi jala nadiho nadiau doi jala nunga marsangap ahu di bagasan nasida. Dang di portibio beau tujuluanon di portibiodo anggo nasida narodo au manopotho ale amang nabadia ramoti manasida di bagasan goarmu akan nanilehom mitu au asasada nasida songok kita. Saliling rap ahu dohot nasida, ahu do mangaramoti nasida, di bagasan guarmu nani lehon mituau, jala hujagai. Gabedang adong namago sian nasida, ia soholan anak jeai, asa jupang hatani surati. Alai na Roma aun wain manopoto di portibiodo peau di nahudok songoni. Asa di bagasan nasida ripas halalas ni roha nadiawi. Nunga hulehon hatamitu nasida, dihosomi portibiodo nasida, aidang sian portibion nasida, songon ahu nasosian portibion. Tangapala hupangido taitomu nasida siap portibion, alai naing maramotamu nasida maralohon najahati. Dang nasian portibion nasida, songon au nasosian portibion. Parbadiai manasida di bagasak kasitongan, hatamido hasitongani. Songon parsurum diau tu portibion, songonido husuru nasida tu portibion. Rak madok mahita saluhutna. Hu parbadiai do diriku humokop nasida. Asaga bebadia nang nasida binahin ni hasitongani. Ima sahatna martua ma akan natumangihon hata ni debata jalan nau peopsa. Amin. Marede hita sian buku ede nomor 700 sada ayat sada dohot 2. Jongjong Mahita.
Atong taha tidak ko mahapor seotai songon nahina tidak ko nidongata sa hapor seaon di sandok portibion rak mandok mahita au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na sohatu dosan na tumopalangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian si Anton di parbadia andorang sohabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus na matetarpajal do ibana di hau pinor silang na tua tubanwa torudung ditanom na mula mangolu di ari patoluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamon di debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani di sima ibana pay mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate au porsea di tahun di perbadia yala adong sada huria na badia huria hatopan ya halak Kristen akan abadia dohok dihasil sani dosa dohok dihatai na mandok mulak mangolu do sogot daging ni halak naung mate dohot dihangoluan na sora suda amin hudul mahita mare dehita sian buku Eden nomor 240 ayat sada dohot 2 uhud mata pasahat peliata. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Selamat hari Minggu. Puji Tuhan, vaksinasi di Indonesia sudah mulai berjalan lancar, tetapi kita harus tetap semakin ketat melakukan protokol kesehatan supaya jangan terjadi seperti apa yang terjadi di negara lain. Tetapi kita harus semakin ketat agar kita bisa segera memutus rantai penularan virus COVID-19 ini. Saudaraku, di Minggu Eksaudi hari ini, yaitu minggu terakhir sebelum kita merayakan hari Pentakosta, kita akan disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dari kitab Mazmur pasal yang pertama, ayat yang ke-1 hingga ayat ke-6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu
bahwa hidup di dunia ini selalu dihadapkan pada pilihan. Hampir setiap hari mulai dari pagi sampai malam kita harus memilih. Dan pilihan itu terserah ada di tangan kita sendiri. Itulah juga seruan nats firman Tuhan hari ini. Kehidupan yang bagaimana yang harus kita pilih. Hidup bahagia atau hidup sebagai orang jahat. Hidup yang berakhir pada sukacita dan kebahagiaan atau yang berakhir pada kebinasaan. Sekali lagi, pilihan itu ada di tangan kita sendiri. Dan kita sendiri yang bertanggung jawab, yang akan menanggung risiko atas pilihan-pilihan kita itu. Tetapi nats hari ini mengajak kita, saudaraku, mari pilihlah hidup yang berbahagia. Lalu pertanyaannya, hidup yang bagaimana rupanya yang disebut sebagai hidup yang berbahagia? Ada ahli yang mengatakan bahwa hidup yang berbahagia itulah kualitas hidup yang tertinggi yang dapat diraih oleh manusia, yaitu hidup yang penuh dengan sukacita dalam segala keadaan, dalam segala kondisi. Hidup yang mampu mencukupkan diri, baik dalam hal materi, baik dalam hal spiritual, baik untuk jasmani, terutama untuk hal rohani. Dia bisa mencukupkan dirinya secara baik. Lalu sekarang bagaimana caranya agar kita bisa hidup berbahagia? Itulah yang diterangkan oleh firman Tuhan hari ini bagi kita. Yang pertama, mari kita baca di ayat yang pertama. Dikatakan di sana ada 3 hal yang tidak. Ada 3 jangan yang harus kita jauhkan, yang tidak boleh kita lakukan agar kita bisa hidup berbahagia. Manakah itu? Yang pertama dikatakan yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yaitu bila kita mau menjauhkan diri dari perbuatan orang-orang yang jahat. Siapakah orang jahat yang dimaksud di sini? Yaitu orang-orang yang selalu melawan Allah, yang selalu menghina Allah, yang tidak peduli dengan hukuman Allah. Mereka hidup seenaknya, hanya menuruti hawa nafsunya, menuruti pikirannya sendiri. Dan dikatakan mereka itu pasti akan binasa. Tetapi saudaraku, sebaliknya kita akan berbahagia bila kita berani dan konsisten mengatakan tidak terhadap perbuatan-perbuatan mereka itu. Bukan seperti yang pernah terjadi. Dia selalu mengkampanyekan, mengatakan tidak terhadap korupsi, tidak terhadap korupsi. Tetapi dia sendiri sekarang yang terpenjara karena korupsi. Saudaraku, itulah pergumulan kita juga pada saat ini. Karena semakin banyak orang yang tidak berani, yang tidak konsisten mengatakan tidak terhadap tindakan-tindakan kejahatan. Justru semakin banyak orang yang meniru. Karena sudah banyak orang yang melakukan. Sehingga sepertinya menjadi berjemaah. Rame-rame korupsi. Rame-rame melakukan kekerasan. Menipu berjemaah. Berantam rame-rame dan lain-lain dan lain-lain. Saudaraku, firman Tuhan hari ini menegaskan agar kita hidup berbahagia harus mau berani, harus mau konsisten mengatakan tidak kepada semuanya itu. Walaupun semua orang sudah melakukannya, walaupun perbuatan itu sudah membudaya, tetapi bila kita ingin berbahagia, jangan lakukan itu. Bahkan kita harus mengharamkannya. Karena hidup seperti itu pasti tidak akan membahagiakan kita. Justru membinasakan kita. Selanjutnya jangan yang kedua, tidak yang kedua dikatakan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Agar kita berbahagia jangan dekat-dekat dengan orang berdosa. Lalu sekarang siapa yang dimaksud dengan orang berdosa di sini? Yaitu orang-orang yang membuat dosa menjadi kebiasaannya.
yang membuat dosa menjadi kenikmatan bagi dirinya. Dan dia sama sekali sudah lupa bagaimana hidup yang tak berdosa. Hidup mereka ini pasti saudaraku tidak akan pernah bahagia. Tetapi sebaliknya kita akan berbahagia bila kita tidak mau mengikuti jalan-jalan mereka, satu langkah pun tidak mau mengikutinya. Namun saudaraku, masih banyak orang seperti semut di adonan gula. Ya, seperti semut di adonan gula. Mulanya si semut itu hanya ingin memakan gula di pinggir kuali adonan itu. Ternyata enak. Dan semakin enak, semakin nikmat. Lalu muncul keinginan di dalam dirinya menginginkan kenikmatan yang lebih besar lagi. Lalu dia masuk ke tengah kuali adonan itu. Benar, di sana gulanya sangat banyak. Tetapi sesudah itu apa yang terjadi, saudaraku? Dia mau keluar dari adonan itu. Dan ternyata tidak bisa lagi karena kakinya sudah lengket di sana. Dan akhirnya dia mati di atas kenikmatan itu. Hari ini saudaraku, firman Tuhan mengajak kita supaya kita bisa hidup berbahagia. Jangan berikan mata untuk melihat, jangan melangkah satu langkah pun untuk mengikuti, jangan berikan telinga untuk mendengarkan, jangan berikan hati untuk memperhatikan perbuatan orang jahat walau sebentar pun. Karena hidup mereka pasti seperti semut yang tadi berakhir pada kebinasaan, nikmat yang membawa sengsara. Tetapi sebaliknya, hidup orang yang berbahagia adalah kenikmatan kekal bersama Tuhan Yesus kita di sorga. Lalu, tidak yang ketiga, tidak yang berikutnya dikatakan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Agar kita berbahagia itu sangat bergantung dengan siapakah kita bergaul. Dikatakan kita harus menjauhkan diri dari pencemooh. Siapakah mereka? Mereka itu adalah orang-orang yang menggunakan mulutnya, menggunakan mulutnya terus-menerus untuk menghina Allah. Di dalamnya termasuklah orang-orang pendusta, tukang fitnah, penyebar berita bohong, provokator yang menimbulkan kekacauan dan lain-lain. Saudaraku, hidup mereka ini pasti juga akan kacau, jauh dari kebahagiaan. Karena itu saudaraku, agar kita berbahagia, firman Tuhan hari ini mengatakan, jauhkan dirimu, jangan bergaul dengan mereka. Kita adalah pendusta. Bila kita mengatakan kita adalah pengikut Kristus, tetapi kita merasa nyaman hidup bersama dengan orang-orang pendusta, dengan orang-orang yang tidak mampu menguasai bibirnya, menguasai lidahnya, menguasai mulutnya. Kesimpulan dari yang ketiga ini, agar berbahagia saudaraku itu bergantung pada siapa teman kita bergaul. Kita harus menyadari bahwa lingkungan dan pergaulan itu sangat-sangat kuat mempengaruhi dan membentuk kepribadian kita. Tetapi ingat, pilihan tetap ada di tangan kita. Kita yang bertanggung jawab terhadap pilihan itu. Ikut dengan mereka atau menjauhkan diri dari mereka. Untuk itu kita harus mengingat firman Tuhan yang tertulis di Roma pasal 12 ayat 2 yang mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Kita harus ingat saudaraku, bahwa kejatuhan manusia ke dalam dosa itu bukan terjadi secara tiba-tiba, bukan terjadi dalam sekejap mata, tidak. Tetapi dimulai dari hal yang kecil seperti si semut tadi. Seperti syair dari lagu pop zaman dahulu itu. Mulanya biasa saja begitu kan? Mulai dari mendengar,
lalu melihat, lalu tertarik, kemudian melangkah maju, mencoba-coba, lalu ketagihan, akhirnya menjadi kebiasaan dan tidak bisa lagi tidak melakukannya dan tidak tahu lagi bahwa itu adalah dosa. Bahkan mereka ini menjadi bangga ketika melakukan dosa itu. Karena itulah saudaraku, kita harus ketat menjaga pergaulan kita. Agar kita berbahagia sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita harus seperti ikan di laut sana. Ikan di laut itu mereka dikelilingi oleh air asin 24 jam dalam satu hari. Mereka ada di air asin, tetapi mereka tidak pernah menjadi asin. Ikan asin itu menjadi asin setelah dia ditangkap dan diasini. Bahkan tentang doa Bapa kami, ada seorang yang menuliskan seperti ini. Aku tidak dapat berdoa dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Padahal aku sendiri sengaja memilih tinggal di situasi dan di tempat di mana sangat besar kemungkinannya aku akan dicobai. Kita sudah tahu bahwa tempat itu penuh dengan pencobaan terhadap iman kita, terhadap diri kita. Tetapi kita dengan sadar mau pergi ke sana. Saudaraku, bila kita jatuh ke dalam pencobaan itu, jangan salahkan Tuhan. Karena itulah, bila siapa di antara kita yang ingin berhenti merokok, jauhkanlah dirimu dari orang yang merokok. Demikian juga dengan peminum, dengan pemabuk, dengan pendusta, dengan penggosip. Jauhkan diri dari orang-orang yang melakukan itu. Karena siapa kita, bagaimana kepribadian kita, sangat besar ditentukan oleh siapakah teman kita bergaul. Dan itulah tugas kita para orang tua ini terhadap anak-anak kita, yaitu mengarahkan, memonitoring siapakah teman bergaul dari anak-anak kita di luar sana. Itu akan menentukan mereka menjadi orang yang berbahagia atau menjadi orang fasik. Itulah 3 jangan yang harus kita hindari. Tetapi saudaraku, ternyata juga menurut Nats ini, tidak cukup hanya duduk dengan orang baik, tidak cukup hanya duduk dengan orang yang benar, tidak cukup hanya bergaul dengan orang baik dan orang benar, tidak cukup. Pasti kita masih ingat dengan Yudas, murid Yesus, bukan? Setiap hari dia bergaul dengan Tuhan Yesus. Setiap hari dia bergaul dengan murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi kok dia bisa menjadi pengkhianat? Kok dia bisa menjadi mengkhianati Yesus karena mata duitan? Ternyata tidak cukup hanya bergaul dengan orang baik dan orang benar. Harus ada yang kedua. Agar kita bisa berbahagia. Apakah itu? Itulah yang kedua yang disampaikan Nats ini, yang bisa kita baca di ayat yang kedua, yang mengatakan begini. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Apa artinya kalimat itu? Yang pertama, yang berbahagia adalah orang yang selalu rindu menerima firman Tuhan. Itulah orang yang membuat Alkitabnya sebagai surat cinta dari Tuhan. Ya, masih ingat dulu kita masih pacaran dengan istri kita sekarang, bukan? Bila datang suratnya, waduh, dari pagi sampai tengah malam itu aja yang dibaca, bukan? Demikian dengan orang yang membuat Alkitab menjadi surat cinta dari Allah. Dia akan sangat rindu membacanya terus menerus. Hidupnya terasa kosong bila tidak membaca firman Tuhan. Lalu firman itu dia renungkan siang dan malam. Membiarkan firman Tuhan itu menguasai, mengendalikan seluruh hidupnya. Seperti yang tertulis di Yosua pasal 1 ayat 8 itu. Firman itu menjadi tempatnya bertanya.
Firman itu menjadi dasar pertimbangannya tentang segala hal, segala keputusan, segala tindakan yang diambilnya selalu terlebih dahulu menghadapkannya dengan firman Tuhan. Itulah orang yang berbahagia. Seperti yang dikatakan oleh Yesus di Lukas 11 ayat 28. Ayat yang selalu kita dengar setelah membaca epistel. Dikatakan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya pernah membaca sebuah postingan di WA Group tentang manfaat membaca Alkitab. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Bapak Profesor Dr. Jeffrey Leven dan Bapak Dr. David Larsen. Beliau ini mengatakan, membaca Alkitab secara teratur bukan hanya baik untuk jiwa kita, tetapi juga baik untuk tubuh kita. Karena yang membaca Alkitab itu katanya pertama, tekanan darahnya akan lebih rendah. Yang kedua, tingkat depresinya lebih rendah. Yang ketiga, orang-orang itu lebih sedikit menjadi penderita penyakit jantung. Yang keempat, orang yang rajin membaca Alkitab itu jarang kecanduan alkohol atau narkotika. Dan yang kelima, orang yang rajin membaca Alkitab itu jarang terjadi perpecahan di dalam keluarganya. Dan yang keenam dikatakan, orang yang rajin membaca Alkitab itu tingkat kesehatannya jauh lebih baik. Mengapa? Beliau ini memberi alasan mengapa. Yang pertama, karena dengan membaca Alkitab secara teratur, itu sama dengan kita memberikan vitamin, memberikan makanan yang bergizi terhadap tubuh kita, terhadap jiwa kita, sehingga kesehatan jiwa dan kesehatan tubuh kita tetap terjaga. Jiwa yang sehat membuat kita bebas dari rasa gelisah, dari rasa cemas, dan dari stres. Dan itu membuat tubuh kita juga menjadi sehat. Dan yang kedua, beliau ini mengatakan membaca Alkitab secara teratur adalah salah satu bentuk disiplin rohani yang membuat rohani kita bisa bertumbuh. Dan pertumbuhan itu membuat kita bisa mengalami perubahan. Firman Tuhan yang bertumbuh di dalam diri kita itu akan mengubah pola pikir kita, pola pikir duniawi yang sering dikuasai oleh daging ini berubah, kita diubah menjadi hidup dikuasai oleh Roh Kudus. Itu nanti akan kita dengarkan di khotbah minggu depan. Terutama bagi sahabat-sahabatku para lansia. Ada ahli mengatakan vitamin yang terbaik untuk para lansia adalah firman Tuhan. Tetapi bukan hanya bagi para lansia, bagi anak-anak muda juga. Mari kita baca di Mazmur 119 ayat 9. Supaya lebih jelas saya baca dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Firman Tuhan mengatakan, orang muda dapat menjaga hidupnya tak bercela kalau ia menuruti perintahmu. Anak-anak muda akan bisa hidup saleh bila mereka hidup menuruti hukum Taurat Tuhan. Karena itu saudaraku, agar hidup kita semakin berbahagia, mari semakin berkomitmenlah membaca Alkitabmu secara teratur. Dan yang terakhir saudaraku, ternyata manfaat hidup seperti itu sangat luar biasa. Mari kita baca di ayat 3 dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu yang luar biasa. Orang-orang seperti itu selalu berhasil.
Dan tentang ini bisa kita baca di Yosua pasal 1 ayat 8. Walaupun datang musim kemarau, dia tidak akan layu. Walaupun dia ditimpa banyak persoalan, walaupun dia diberhentikan dari pekerjaannya, walaupun usaha bisnisnya morat-marit, walaupun dia sakit atau menjadi miskin dan lain-lain, tetapi orang seperti ini tidak pernah menjadi putus asa. Mengapa? Karena firman Tuhan selalu ada di dalam hatinya. Firman itu terus mengalirinya, memberinya keteduhan, memberinya ketenangan, memberinya kesegaran. Sehingga dia tetap berpikir tenang. Dan dengan berpikir tenang itulah maka inovasi-inovasi akan muncul. Inspirasi-inspirasi baru akan muncul. Itu yang dikatakan dalam nyanyian buku NDHKBP nomor 248 ayat 2. Sai songo kau nadengga ko ramos parbueni bulung nape naulido atong sai tirui. Dan di ayat satunya dikatakan salili koditano on patigorma roham paingotingo matoktong nidok ni debatam. Bisa kita lanjutkan dengan ayat-ayat selanjutnya. Karena buku ND 229 ini secara utuh mengutip Mazmur ini. Tetapi saudaraku, sebaliknya. Para penjahat tadi ternyata hanya sebentar saja kelihatannya mereka hebat. Hanya sebentar saja karena pada akhirnya mereka akan hilang seperti sekam yang ditiupkan angin. Dan dikatakan terutama pada hari penghakiman kelak. Pada hari kedatangan Tuhan Yesus kedua kali untuk menghakimi seluruh manusia. Mereka itu tidak akan dapat tahan. Tidak akan bertahan di sana. Sehingga mereka akan dimasukkan dalam kebinasaan yang kekal. Hidup seperti itu sangat mengerikan saudaraku. Karena itulah hari ini firman Tuhan mengajak kita, pilihlah hidup yang berbahagia, yang selalu hidup di dalam firman Tuhan. Selamat menikmati hidup yang berbahagia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Berikanlah kami Roh Kudus-Mu untuk membentuk kami menjadi orang yang rindu dan hanya mempedomani firman-Mu dan mengharamkan kelakuan penjahat dan pencemooh. Sehingga hidup kami tetap berbahagia. Tobatkanlah hati saudara-saudara kami yang sudah terjerumus ke dalam dosa. Agar mereka kembali ke jalan Tuhan Yesus. Bapa di sorga yang maha baik. Berkatilah kami umat-Mu ini satu persatu dalam semua bidang kehidupan kami. Berilah keberhasilan dalam usaha, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam keluarga dan dalam semua aktivitas kami. Kami percaya bahwa Engkau akan mencukupkan segala keperluan kami karena Engkaulah Gembala Agung kami. Bantulah kami untuk mewujudkan cita-cita, mewujudkan harapan-harapan kami yang sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, sembuhkanlah teman-teman kami yang sedang sakit, terutama yang sedang terinfeksi oleh virus corona ini. Berilah mereka keteguhan iman dan keteguhan pengharapan. Hiburkanlah mereka-mereka yang bersedih. Topanglah saudara-saudara kami yang sedang goyah imannya. Dan berkatilah semua teman-teman kami yang berulang tahun kelahiran dan juga berulang tahun pernikahan. Berilah jodoh bagi mereka yang sudah waktunya untuk menikah. Berikan jugalah kelahiran anak yang sehat bagi keluarga yang sudah lama merindukannya. Dan berikanlah juga pekerjaan bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, berkatilah pemerintah kami dengan segala usaha pemulihan yang mereka lakukan. Jagailah bangsa ini dari segala bencana, dari segala derita dan dari segala ancaman. Ya Tuhan Bapa di sorga, kami memohon, segeralah berikan obat untuk mematikan virus COVID-19 ini. Berikanlah keberhasilan atas semua usaha vaksinasi, agar pandemi ini segera berhenti.
Berkatilah juga pelayanan para hamba-hambamu, sehingga melalui pelayanan mereka semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan yang diselamatkan. Berilah hikmat-Mu, sehingga para hamba-hambamu semakin kreatif, semakin inovatif melayani umat-Mu, terutama dalam memberitakan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami berdoa. Tetapi kehendak-Mu lah yang jadi atas kami. Amin. Hamo kadungan nungata jalo hatan di debata noek tapasahat mapiliata huhut mared de mahita sian nomor 220 sia ayat sada dohot ayat 2. Jongjong mahita saluhutna. Tatangnya koma piliata ali di bata manamina di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dingga dohot na sauli basana mauliutus hupasahat tami masyan na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na hucus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilihanon pati bulho karajaomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti toddim. Asala putadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asala migirgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua gijang, say pinarbadia magoarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami, songo panesa nami di dosa nidongan na mardosa tuhami, unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago.
Jalo hamuma pasu-pasu sia tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata maho. Disodakon Tuhan di bata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan di bata mabuhina tuho. Jala dipasaor hon madamena tu todim. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.